Jadi pada satu acara kami pernah menyelipkan sesi untuk jahit ya, dan itu jahit tangan karena secara online dengan 400-an orang gitu. Nah, ada yang sejak awal sudah bilang, saya nanti nggak usah ikut ya, karena nggak akan bisa, saya bukan tipe orang yang bisa jahit gitu. Tapi kemudian saya mendorongnya, kita kerjakan saja. Halo, saya Yesi Silangit. Saya seorang ibu dengan 2 orang anak. Suami saya bekerja di PGN, kami tinggal di Cipondoh. Saya memiliki usaha rumahan disebut Rumah Craft Silangit. Jadi awalnya setelah anak kedua lahir, sesuai kesepakatan dengan suami, saya berhenti bekerja sebagai dosen statistika. Saya di rumah mendampingi anak-anak. Meskipun di rumah, saya memutuskan bahwa saya tetap harus produktif. Lalu saya belajar menjahit, kemudian ternyata saya menikmatinya dan menjahit beberapa produk craft, lalu saya posting di media sosial. Kemudian teman-teman tertarik dan membelinya. Tuh. Lalu saya bergabung dengan teman-teman crafter lainnya. Kami ikut belajar seperti Ina Craft dan Craft Ina, lalu kemudian bertambahlah teman-teman melalui media sosial. Nah, salah satu teman ini menghubungi saya, lalu mengatakan dia sangat tertarik dengan produk-produk craft yang saya jahit dan minta untuk dibuatkan kelas karena dia ingin belajar. Nah, saya senang mengajar ya, karena sebelumnya dosen, meskipun sebelumnya statistika dan sekarang jadi menjahit gitu ya, tapi saya tertarik. Tetapi kemudian terpikir soal waktu, karena waktu itu anak saya masih usia 2 tahun. Lalu diskusi dengan suami sangat mendukung, kita bisa atur waktu gitu. Jadi di satu hari Sabtu, suami mendampingi anak-anak, saya mengajar di rumah. Nah, di sekitar tahun itulah, 2014 ya, jadi akhirnya saya memberi nama Rumah Craft Silangit, yang di dalam usaha itu mencakup produk craft yang saya jahit, kemudian kelas workshop, dan juga paket kits belajar untuk orang-orang yang ingin belajar tapi dari luar kota atau tidak bisa bertemu tatap muka. Nah, itulah kira-kira awal berdirinya Rumah Craft Silangit. Jadi dulu sebenarnya waktu saya masih remaja, itu bapak bisa jahit pakai mesin jahit jadul itu ya. Terus saya selalu dimarahi karena nggak bisa. Jadi saya dulu berpikir, saya bukan tipe orang yang akan bisa menjahit, karena dari dulu juga udah dimarahin kalau itu jahit salah melulu gitu. Tapi kemudian ternyata kan ketika saya sudah di rumah dan memutuskan saya ingin tetap produktif meskipun di rumah saja, saya kan belajar lagi gitu menggunakan mesin jahit portable ya. Dan ternyata bisa gitu. Dan awalnya hanya mengerjakan yang sederhana seperti memperbaiki pakaian yang rusak. Lalu saya pikir kalau saya bisa, berarti saya bisa belajar lebih lagi. Dan ternyata bisa sampai advance dan bahkan bisa sampai mengajar orang gitu. Jadi pada saat awal berdirinya Rumah Craft Silangit ini masih sangat minim usaha yang menawarkan kelas juga ya, dan paket kits belajar. Jadi sebenarnya kalau usaha craft dari kain itu ada banyak, tetapi pada umumnya hanya menjual hasil jadi. Sedangkan Rumah Craft Silangit itu menawarkan kelas membuat produk itu, juga menawarkan paket belajar yang lengkap. Jadi sudah ada tutorialnya dan juga bahan yang tinggal dijahit gitu. Itu merupakan keistimewaan Rumah Craft Silangit pada saat itu. Juga orang lain yang ingin melanjutkan menjahit bisa membeli persediaannya di Rumah Craft Silangit gitu. Nah, meskipun sekarang sudah semakin banyak usaha sejenis yang juga akhirnya menawarkan kelas dan paket belajar. Nah, yang saat ini menjadi secara pribadi bagi saya di Rumah Craft Silangit ya, saya pribadi lebih
menikmati, lebih memprioritaskan kepada orang yang ingin belajar. Jadi saya lebih prioritas ke kelas workshop dan paket belajar dibandingkan dengan hasil jadinya. Nah, jadi kenapa terus ditekuni? Karena pertama itu tadi, itu hobi, saya suka melakukannya gitu. Jadi saya senang dengan apa yang saya kerjakan, jadi saya terus tekuni. Kemudian yang kedua kan, karena ini berguna untuk para ibu atau remaja putri yang lain yang ingin belajar. Nah, jadi saya tekuni juga sampai sekarang. Dan yang ketiga, sekalipun itu hanya penghasilan tambahan atau apapun itu ya, itu menyenangkan memiliki hobi yang menguntungkan atau dibayar gitu. Oleh karena itu saya tidak ada alasan juga untuk tidak menekuni usaha ini sampai sekarang dan mudah-mudahan terus ke depan. Jadi saya termasuk orang yang mudah belajar sendiri ya. Jadi awalnya sekali saya mempelajari keterampilan ini secara mandiri. Karena di internet ada sangat banyak sumber ya, baik itu berbayar ataupun tidak berbayar. Jadi saya banyak belajar di situ dan seiring waktu semakin banyak belajar gitu. Lalu bagaimana saya memastikan bahwa produk itu berkualitas? Itu pertamanya mengevaluasi apakah kalau saya mau menggunakan produk seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya pribadi juga merasa itu tidak bagus, tidak rapi, tidak kuat, kelihatan tidak oke gitu, saya tidak akan mau memasarkannya kepada orang lain. Jadi saya harus pastikan bahwa kalau ada yang memberikan atau membelikan itu untuk saya suka dengan produk itu. Nah, itu menjadi standarnya. Saya membeli bahan-bahan untuk craft dan workshop ini, kalau saat ini ya, banyaknya melalui online ya. Jadi tidak langsung ke toko, dan kadang-kadang juga ada kain tertentu yang dibeli dari luar. Kelas-kelas workshop dari Rumah Kerap Silangit ini, saya yakin sejauh ini memberikan banyak manfaat kepada para ibu atau para remaja putri. Mungkin sebagian hanya sebagai penambah skill ya. Jadi bagaimanapun seseorang memiliki keterampilan menjahit akan berguna untuk dia, atau hanya untuk sekedar hobinya. Tetapi lebih lanjut lagi, beberapa orang yang belajar di Rumah Kerap Silangit akhirnya menjadikan itu usaha dan menguntungkan bagi mereka. Saya sangat senang dengan teman-teman yang mengikuti kelas, kemudian akhirnya cerita kalau mereka produknya banyak dibeli, itu sangat menyenangkan ya. Saya pernah punya seorang teman dari media sosial, dari Sorowako, terbang dari Sorowako, untuk ikut les privat. Jadi dia les dekat rumah, lalu kami memanfaatkan beberapa hari untuk mengerjakan beberapa proyek gitu. Dia bilang dia akan pulang dan menjadikan itu usaha di sana. Nah, bagi saya itu hal yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan juga ada sangat banyak cerita dari ibu-ibu yang lain bagaimana usaha itu menolong mereka dari sekedar menambahkan penghasilan atau menjadi penghasilan utama. Nah, kemarin juga di masa pandemi ya, saat orang tidak bisa bertatap muka dan banyak di rumah, nah itu saya Rumah Kerap Silangit melanjutkan kelas online ya. Jadi karena sebelumnya juga sudah ada paket ya untuk yang lengkap untuk orang bisa mengerjakan sendiri di rumah. Nah, itu akhirnya digabung ketika paket mereka sudah lihat, mereka sudah coba belajar, lalu kami bertemu dengan Zoom ya. Nah, dan memanfaatkan beberapa waktu itu untuk mereka belajar dan menghasilkan karya juga. Nah, jadi bagaimana akhirnya melalui masa pandemi itu mereka menambahkan pengetahuan baru gitu ya. Nah, sebagian yang merasa tidak mampu tetapi ingin belajar, nah Rumah Kerap Silangit juga sangat terbuka ya. Jadi beberapa kali juga Rumah Kerap Silangit melakukan kelas workshop yang tidak berbayar seperti yang lainnya, oleh karena para pesertanya yang tidak mampu tetapi mereka ingin belajar. Nah, selama itu bermanfaat bagi orang-orang, Rumah Kerap Silangit akan mengerjakannya. Jadi salah satu kendala itu memang masalah waktu ya, karena saya masih punya anak-anak yang kecil, lalu tidak ada yang membantu gitu. Jadi semuanya dikerjakan sendiri, keinginan banyak tapi waktunya kurang. Lalu kemudian ibu yang membantu
pekerjaan rumah itu tanya, Bu, saya ada tetangga butuh pemasukan, boleh nggak dia bantu ibu gitu ya. Jadi sebenarnya saya memang tidak pernah merencanakan punya karyawan, tapi kemudian saya berpikir kalau itu berguna untuk orang itu, kenapa enggak, toh saya juga tertolong gitu ya. Jadi itu awalnya akhirnya ada 1-2 orang yang membantu ke rumah mengerjakan, dan bagi dia itu sangat bermanfaat gitu ya, uang masuk untuk dia. Sementara saya sendiri juga tertolong hal-hal kecil, misalnya menggunting atau menyetrika pelapis gitu ya. Nah kemudian misalnya pada satu waktu tertentu selesai dengan 1 orang ini, kemudian ada orang lain juga pingin gitu. Jadi selama beberapa tahun ini ada beberapa orang yang ketika sedang membutuhkan, karena sebenarnya mereka ada pekerjaan, tetapi di dalam beberapa bulan itu sedang tidak ada pekerjaan, tapi butuh uang masuk gitu. Nah biasanya saya selalu tawarkan ke ibu yang bekerja, Bu, kalau ada yang perlu suruh datang ke sini. Jadi meskipun sebenarnya Rumah Keraps Silangit tidak ada target gitu ya, tapi kalau kebetulan ada yang minta tolong untuk bekerja, akhirnya saya membuat pekerjaan gitu. Jadi ketika ada yang minta tolong, Bu, saya butuh pekerjaan, saya buat pekerjaan. Toh kemudian akhirnya ketika itu dipasarkan akan laku juga gitu. Jadi akhirnya yang tadinya menjadi kendala, tadi itu kendala sebenarnya secara pribadi ya, saya merasa kurang leluasa bergerak. Kemudian akhirnya ada jalan keluar, orang lain yang membantu, tetapi itu berguna juga bagi orang itu gitu. Ya, saya masih bermimpi suatu saat nanti Rumah Keraps Silangit itu ada secara fisik ya. Jadi saya punya kerinduan suatu saat ada sebuah studio misalnya ya, di mana orang bisa datang untuk belajar langsung. Mereka bisa pilih proyek, saya ingin belajar ini, kemudian belajar di situ, dan di situ sudah ada paket-paket belajar yang orang bisa pilih. Kemudian di situ juga ada produk yang sudah jadi kalau orang hanya ingin beli gitu. Jadi all in gitu. Itu kerinduan saya, itu mimpi saya suatu hari nanti. Tantangannya tentu saja masalah dana, tapi berarti yang bisa dilakukan sekarang adalah menabung dan mendoakan. Semoga suatu saat itu tercapai. Jadi banyak yang awalnya bilang saya nggak bisa nih, pasti nggak bisa gitu. Nah, saya selalu memberitahu bahwa kita jangan pernah katakan kita nggak bisa kalau kita belum coba. Jangan-jangan ternyata waktu kita coba, kita suka. Sampai suka aja itu kan sudah bagus ya, akhirnya punya hobi baru gitu. Dan atau kemudian kita ternyata mahir gitu. Dan ternyata kemudian hasilnya bagus dan menguntungkan kan gitu ya. Jadi lebih baik dicoba saja. Kemudian kalau sudah ada hasilnya, rajin posting di media sosial. Karena kan orang lain tidak tahu kalau kita bisa, kalau orang lain tidak pernah lihat gitu. Nah jadi ternyata kalau sudah diposting, sudah ditunjukkan kepada orang lain, tidak dibeli, itu juga jangan melemahkan semangat gitu. Tetap saja dikerjakan, yakin pada suatu hari setiap barang itu ada pemiliknya gitu. Saya pernah mengajar juga di antara mahasiswa di universitas di Medan. Itu yang saya sampaikan juga kepada para mahasiswa yang akan segera lulus itu ya. Nanti ada masa ketika mencari pekerjaan, keterampilan ini akan berguna bagi mereka. Entah kemudian itu hanya menjadi usaha tambahan mereka atau mungkin malah menjadi penghasilan utama mereka. Jadi pada satu acara kami pernah menyelipkan sesi untuk jahit ya. Dan itu jahit tangan karena secara online dengan 400-an orang gitu. Nah ada yang sejak awal sudah bilang, saya nanti nggak usah ikut ya karena nggak akan bisa, saya bukan tipe orang yang bisa jahit gitu. Tapi kemudian saya mendorongnya, kita kerjakan saja. Saya kirim video sebelumnya dan mereka mengerjakan dan ternyata bisa, dan senang sekali mereka menunjukkan hasilnya. Saya ternyata bisa gitu, bahkan ada anaknya yang ingin ikut belajar juga gitu. Jadi selain itu juga saya sering menemukan para ibu atau remaja putri yang sebelumnya sudah pesimis di awal, nggak akan bisa, tapi ternyata bisa dan hasilnya rapi dan bagus gitu. Jadi saya mengingatkan kepada diri sendiri terus ya, supaya tetap produktif ya, memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan kesempatan yang ada selagi masih kuat gitu ya, mumpung masih kuat melakukannya. Saya berusaha di tengah segala hambatan, kendala gitu ya, kapasitas yang terbatas, saya berusaha untuk tetap produktif.
Itu juga yang saya dorong kepada teman-teman yang selama ini membeli kits atau pernah ikut kelas di Rumah Kreasi Langit. Saya terus mendorong, kadang-kadang saya ingatkan juga apa yang sudah dijahit beberapa waktu belakangan ini gitu. Intinya tetap produktif, tetap semangat. Jadi ini sekarang aku mau jahit topi. Ini kemarin sudah buat bagian dalam, udah buat bagian luar. Nah, sekarang disatukan. Oke. Oke, kita jalan. Bunyi berisik. Oke, sekalian sampai selesai aja ya. Oke. Oke, sudah jadi, tinggal dibalik. Nah, topinya bisa jadi dua sisi ya, bisa sisi ini, bisa sisi dalam. Jadi dari atas biar rapi, sekalian nutup lubangnya tadi. Tadi memang kita nggak butuh cahaya lampu ya, Kak? Enggak sih, jelas. Ini lubangnya tadi kita tutup. Ini juga ini tidak. Oke deh, selesai. Tips. Nah, sudah jadi. Gue pakai lah ya.
Udah? Oke.